Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma tsabbit janani wa adril haqqa ala lisani bi Muhammadin wa alihi. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, tanpa terasa kita ini telah memasuki bulan suci Ramadan yang ke-20 malam, yang malam ke-22 malam. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya tidak pernah berhenti untuk mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin membahas tentang mencari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini mungkin sudah sering Bapak dan Ibu dengarkan, akan tetapi memanfaatkan kesempatan yang baik ini pada bulan suci Ramadan, saya akan mengulas kembali untuk mengingatkan diri saya sendiri terutama, dan juga kepada ikhwan yang lainnya. Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam, di tengah malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, Ilahi fasluk bina subulal wusuli ilaih, fasayyirna fi aqrabit turuqi lil wufudi alaih, qarrib alaina al-ba'id wasahhil alaina al-asir al-syadid. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam doa ini, beliau tidak meminta harta, tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta dunia. Akan tetapi Al-Imam Ali Zainal Abidin alaihi salatu wassalam juga tidak meminta kepada tentang akhirat, tapi yang diminta adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua sisinya. Beliau tidak meminta dunia dan juga tidak meminta kehidupan akhirat sama sekali. Beliau juga tidak meminta surga dan juga tidak meminta neraka sama sekali. Akan tetapi ketika beliau berdoa sambil meneteskan air matanya, ia memohon kepada Allah agar beliau didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua sisinya, seluruh yang dia milikinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna doa itu beliau mengatakan, Ilahi fasluk bina subulal wusul. Ya Allah, sampaikanlah aku, bawahlah aku kepada jalan yang bisa menyampaikan kepadamu. Al-Imam Ali Zainal Abidin menggunakan kalimat subul, jamak dari kata sabil. Subul atau sabil itu artinya jalan, akan tetapi ketika menggunakan kata jamak, maksudnya adalah jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perbedaan makna antara kalimat sirat al-mustaqim dan subul. Sirat al-mustaqim adalah jalan maknanya, akan tetapi bersifat satu dan tunggal. Akan tetapi kalimat subul adalah jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, sampaikanlah aku ke jalan-jalan untuk mencapai pada peringkatan kedekatan kepadamu. Karena Imam Ali Zainal Abidin sudah berada di jalan yang lurus, di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kemudian Imam mengatakan, wasayyirna fi aqrabit turuqi lil wufudi alaih. Ya Allah, perjalankanlah aku di jalan yang paling dekat untuk bisa sampai kepadamu. Dekatkanlah yang jauh
dan mudahkanlah bagi kami sesuatu yang sulit. Al-Imam Ali Zainal Abidin menjelaskan tentang jalan. Mungkin kita pernah mendengarkan seorang ulama, mereka mengatakan bahwa jalan menuju Allah itu tidak terbatas pada satu jalan. Orang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas dengan satu cara. Orang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang diungkapkan Rasulullah, biada di anfasin nas. Sejumlah nafas-nafas manusia, itulah manusia bisa mencapai menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan at-tariq ilallah, jalan menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sama dengan jumlahnya nafas setiap insan. Artinya banyak jalan menuju Allah. Akan tetapi siratal mustaqim tetap satu. Ketika seseorang sudah berada di jalan siratal mustaqim yang disebutkan oleh ayat Al-Quran, wa siratal mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapakah yang diberikan nikmat oleh Allah? Allah dalam ayat Al-Quran mengatakan, wa man yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan yang lurus, kata Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka kelak akan bersama para nabi, para syuhada, para siddiqin, was-salihin. Lalu Allah mengatakan mereka adalah teman yang terbaik. Siratal mustaqim yang dimaksudkan adalah yaitu ketika orang mengikuti Rasulullah dan ahlul baitnya. Rasulullah dan ahlul baitnya itu sendiri adalah bentuk dari siratal mustaqim. Dan ketika mereka sudah menjadi pecinta Allah dan Rasulullah, maka harus kita berdoa, ya Allah, agar aku bisa mencapai kedekatan kepadamu. Aku sudah mencintaimu, aku sudah berekrar pada tauhidmu, ya Allah. Aku mengakui kenabianmu, ya Muhammad Rasulullah, dan aku mengikuti para imam al-ma'sumin setelah engkau, ya Muhammad Rasulullah. Akan tetapi ya Allah, sampaikan aku untuk berdekatan denganmu dengan semua sisi, dari semua sisi. Itu yang diminta oleh Imam Ali Zainal Abidin. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, beberapa orang menganggap orang bisa mencapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa jadi melakukan dengan menggunakan rasa takut, al-khawf. Ada yang mengatakan bahwa orang bisa saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hati. Bisa saja seseorang mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir. Orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui banyak hal. Akan tetapi dari sekian sarana menuju kepada Allah, baik apakah itu melalui hati, keilmuan, berzikir dan lain sebagainya, ada satu hal yang sangat luar biasa dan sangat mendekatkan diri kepada Allah, yaitu yang disebut dengan al-mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hubbu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan bahwa yang kita sebut dengan orang yang semacam ini, kita sebut dengan orang yang berinteraksi dengan Allah secara langsung, orang yang melakukan transaksi perdagangan secara langsung, orang yang mencintai Allah, maka mereka adalah orang-orang yang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat transaksi ini pun digunakan oleh Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum, maukah akan kutunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, sebuah transaksi yang akan menyelamatkan kalian dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu transaksi itu? Tu'minuna billah, kau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian ia berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah melalui cinta kasihnya kepada Allah, disebut orang yang memiliki hubungan mubasyarah,
memiliki transaksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Sangat menarik saudara-saudara sekalian, Allah menggunakan wa minan nasi, ada orang-orang dari manusia ini man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, menjual dirinya, mengorbankan dirinya. Apa yang dia gunakan? Dia korbankan jiwanya, dia jual jiwanya kepada Allah, dia perdagangkan dengan Allah. Apa yang diinginkan dari Allah? Ibtigha'a mardatillah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa mengorbankan segala yang ia miliki, termasuk jiwanya, raganya, dan segalanya. Tidak ada lain yang mendorongnya kecuali cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cinta, karena mahabbah, maka orang pun bisa berkorban. Oleh karena itu orang mengatakan bahwa cinta adalah sebuah jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda lihat bagaimana Imam Husain alaihi salatu wassalam, dia siap mengorbankan semua yang dia miliki, jiwanya, anaknya, ruhnya, bahkan semua yang dia miliki ia korbankan untuk Allah. Untuk apa? Dikarenakan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, Al-Imam Ali mengatakan, Imam Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, ridwan bi qada'i, ya Allah, aku puas dengan keputusanmu. Wa tasliman li amrik, dan aku menyerah atas perintah dan keputusan. Aku tidak punya pilihan, ya Allah. Ketika sang kekasih meminta aku melakukan sesuatu, maka aku harus melakukannya, karena itu bentuk pertemananku dengannya. Itulah yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam di malam 19 bulan Ramadan, ketika Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedangnya di kepala Amiril Mukminin alaihi salatu wassalam, yang kemudian pedang itu menembus otaknya Amiril Mukminin, dan kemudian beliau tersungkur jatuh di tempat sujudnya. Apa yang diucapkannya? Bukan sebuah kesedihan, bukan sebuah penyesalan, tapi yang diucapkan oleh Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam adalah sebuah kebanggaan dan keberuntungan yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Dalam keadaan tersungkur dan berlumur darah, beliau mengucapkan fustu wallahi wa rabbil Ka'bah. Fustu wallah, sungguh aku beruntung. Kalimat faza yafuzu fawzan artinya adalah orang yang beruntung. Sungguh aku telah beruntung demi Allah, demi Tuhan pemilik Ka'bah. Apa yang dilakukan? Itulah yang disebut man yashri nafsahu ibtigha'an mardatillah. Ia jual dirinya, dia transaksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia segera mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ali alaihi salatu wassalam di dalam doanya beliau mengangkat tangan mengatakan, Allahumma inni as'aluka an tamla'a qalbi hubban laka wa khasyatan mink wa tasdiqan laka wa imanan bik. Dia bilang, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memenuhi hatiku ini penuh dengan cinta kepadamu dan rasa takut kepadamu dan takut darimu, wa tasdiqan, penuh keyakinan dan keimanan kepadamu, ya Allah. Al-Imam Ali bin Abi Thalib berdoa kepada Allah Ta'ala meminta agar hatinya dipenuhi dengan cinta. Kenapa dia tidak mengatakan, ya Allah, penuhilah hatiku ini dengan kasih-Mu agar aku bisa mengasihi orang lain, penuhilah aku dengan rasa yang lain, dan lain sebagainya. Al-istirham, memohon agar kita diminta diberikan rahmat oleh Allah, itu berarti kita meminta agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Tapi Imam Ali bin Abi Thalib lebih cenderung, ya Allah, penuhi hatiku ini cinta kepadamu, ya Allah. Hati itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah
tergantung apa yang telah kita wadahi dalam tempat ini. Kalau kotoran yang ada di hati ini, maka tempat kesucian itu tidak ada lagi. Sebagian ulama mengatakan hati itu adalah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuskil, jangan sampai ketempatkan di kerajaan Allah itu sesuatu yang bukan milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hati itu adalah suci dan jangan pernah kita cemari selain Allah, selain sesuatu yang suci. Dan tidak ada kesucian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, lihatlah diri kita ini, lihatlah hati kita ini, sebesar apakah cinta kita kepada Allah. Semakin dalam cinta kita kepada Allah, semakin kita berani akan korbankan semua yang kita miliki untuk Allah. Karena seorang maksyuk, seorang yang merindu kepada Allah, tidak pernah ada obatnya bagi orang yang rindu untuk ketemu sesuatu kecuali dia bertemu dengannya. Tidak ada obat orang yang mencintai sesuatu untuk bisa menghilangkan rasa gundahnya kecuali dia bertemu orang yang dia cintai. Meskipun dari jarak jauh, terlihat pakaiannya pun sudah hilang rasa rindu itu. Anda bisa bayangkan bagaimana doa Imam Ali bin Abi Thalib berdoa. Fakaifa asbiru anin nadri itu. Ya Allah, aku sudah bersabar menerima bencana, menerima berbagai penderitaan, menerima berbagai persoalan. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa bertahan, bersabar untuk melihat dan bertemu denganmu. Ungkapan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zikir, mengingat Allah, termasuk di antara zikir adalah beristighfar kepada Allah. Itu juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kekuatan untuk semakin dekat tidak ada seperti hanya kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi riwayatkan itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Dawud alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, ya Dawud, zikri lidzakirin wa jannati lil muti'in wa hubbi lil mushtaqin wa ana hasatun lil muhibbin. Hai Dawud, ingatlah bahwa sesungguhnya orang yang zikir kepadaku itu adalah zikir kepadaku itu bagi orang-orang, milik kemuliaan bagi orang-orang yang berzikir kepadaku. Surgaku aku siapkan untuk orang-orang yang taat kepadaku, dan cintaku kusiapkan untuk orang-orang yang rindu kepadaku. Dan ingat wahai Dawud, aku adalah bagi orang-orang yang cinta kepadaku. Wa ana hasatun lil muhibbin. Siap-siap siaga. Aku akan siap menyambut setiap orang yang mencintai aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Dawud alaihissalam. Oleh karena itu, saudara sekalian, Al-Imam Shadiq mengatakan bahwa cinta itu sebuah jalan lebih afdol daripada rasa takut. Orang yang takut kepada sesuatu, dia pasti akan menghindar dan mencari perlindungan. Orang yang takut akan siksaan Allah, mesti dia akan mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut dari ditinggalkan oleh Allah, mesti dia akan mengejar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi rasa takut yang semacam ini pun dibandingkan kecintaan, jauh lebih mulia cinta daripada rasa takut. Jika rasa takut karena siksaan Allah, maka itu ada sebuah unsur tertentu yang mendorong orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ingin mengamankan dirinya dari sebuah murka. Tapi jika itu cinta yang dilakukan, ia tidak pernah peduli dimurkai Allah atau tidak, dibenci Allah ataukah tidak, karena kecintaan adalah sesuatu yang murni. Dalam doa Kumail, ya Allah, kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam, sekiranya kau masukkan aku dari neraka-Mu, akan kusampaikan kepada orang yang lain bahwa aku bersujud padamu. Dalam doa munajat yang lain, Imam Ali mengatakan, ya Allah, sekiranya aku masukkan aku ke dalam api neraka-Mu,
akan kuberitahukan kepada seluruh penduduk bahwa aku mencintaimu ya Allah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam berfirman, ada 3 manusia yang menyembah kepada Allah. Dan saya yakin hadis ini juga pernah kalian dengarkan semua. Imam Shadiq mengatakan, qaumun abadullah azza wa jalla khaufan fatilka ibadatul abid. Wa qaumun abadullaha tabaraka wa ta'ala talabat thawab fatilka ibadatut tujjar. Wa qaumun abadullaha azza wa jalla hubban fatilka ibadatul ahrar. Wa hiya afdalu ibadah. Kata Imam Shadiq, orang menyembah kepada Allah itu ada 3 jenis, 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang menyembah kepada Allah dikarenakan ia takut dari siksaan, takut dari murka Allah. Sesembahan yang semacam ini disebut sebagai ibadahnya seorang budak. Seorang budak itu dia tidak akan pernah melakukan suatu tindakan kecuali yang mendorong ia berbuat karena takut dari tuannya. Kalau aku tidak melakukan ini, aku akan dipecat oleh tuanku. Jika aku tidak melakukan ini, aku tidak akan digaji oleh tuanku. Aku tidak akan diberi makan dan pasti aku akan dihukum. Inilah seorang budak. Apakah ibadah yang semacam ini mulia? Mulia, tapi ada yang lebih mulia dari ini. Apakah ibadah yang semacam ini diterima oleh Allah? Diterima oleh Allah, tapi ada ibadah yang lebih dari ini. Kita berbicara tentang ibadah yang baik, akan tetapi ada yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Imam Shadiq mengatakan, kaum yang beribadah kepada Allah karena mengharap pahala. Aku sholat agar aku diselamatkan oleh Allah. Aku beribadah, aku baca Quran, aku seluruhnya dengan harapan agar aku terselamatkan dari murka Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang semacam ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Orang yang dagang itu, sistem dagang itu, teori dagang itu harus mengeluarkan modal dan dia harus mendapatkan keuntungan. Dan tidak seorang pun pedagang yang ingin rugi, tidak ada. Dia tidak ada seorang pedagang yang ingin berkorban untuk modalnya, tidak ada. Orang yang beribadah mengharap pahala dari Allah adalah ibadahnya seorang pedagang. Ya Allah, aku telah berikan kepadamu dan memberikan apa yang engkau minta. Apa yang akan kau berikan kepadaku? Aku telah melakukan perintahmu. Sekarang apa yang engkau janjikan kepadaku? Dan Al-Quran pun berbicara semacam itu. Orang yang berbuat baik, orang yang ini Allah akan berikan pahala dan lain sebagainya. Lalu kita kemudian menuntut itu. Ya Allah, aku sudah membantu orang fuqara wal masakin, lalu apa yang kau janjikan kepadaku? Tidakkah aku sudah berjihad, apa yang akan kau berikan kepadaku? Tapi lihat bagaimana para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Tingkatan ibadah dan seluruh yang dilakukan oleh para imam al-ma'sumin adalah pada tingkatan yang terakhir. Beliau mengatakan, wa qaumun abadullaha azza wa jalla hubban fatilka ibadatul akhir. Beribadah, menyembah kepada Allah, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah. Para imam al-ma'sumin, dia korbankan semua yang dimiliki. Dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, apa yang akan kau berikan kepadaku? Al-Imamul Husain berangkat ke Karbala, dia tidak mengatakan, ya Allah, apa akan korbankan diriku? Apa sebalikannya akan kau berikan kepada keluargaku? Tidak, sama sekali. Dirinya, keluarganya, anaknya, dan semua yang dia miliki dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Imam Husain mengatakan, laukana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufuhu dinu. Ya Allah, kalau sekiranya agamamu ini tidak bisa berdiri tegak kecuali dengan terbunuhnya, wahai pedang-pedang, ambillah. Aku tidak mengharap apapun, biar aku hancur, biar aku mati, biar aku seperti apapun.
asal kebesaranmu tetap agung, asal agamamu tetap agung dan berdiri. Aku tidak mengharap apapun. Itulah ungkapan yang terselip di dalam doa dan ucapan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Fatilka ibadatul ahrar. Itulah ibadahnya orang-orang yang merdeka. Wa hiya afdalu ibadah. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ya Allah, aku menyembah kepadamu bukan karena aku takut dari api neraka-Mu, bukan pula aku ingin mengharap surga-Mu, ya Allah, akan tetapi aku menyembah kepadamu karena Engkau layak untuk disembah. Aku menyembah kepadamu karena kecintaanku kepadamu. Sekiranya Engkau tidak layak disembah, maka aku pun tidak akan pernah menyembah kepadamu, ya Allah. Bukan surga, bukan neraka, apapun sudah. Aku terima yang keputusanmu. Yang penting Engkau ridho. Andai saja aku taruh di mana Engkau taruh aku, yang terpenting adalah ridhomu, ya Allah. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib al-Imam al-Maksum. Kapan kita bisa semacam itu? Kedekatan, rasa cinta yang kita miliki yang amat dalam, sehingga tiap kali kita berdoa, kita tidak hanya menuntut, ya Allah berilah aku rezeki, tapi kita juga, ya Allah, seperti ungkapan Imam Ali Zainal Abidin dalam Imam Husain di dalam doa Arafah, Engkaulah yang telah memberikan aku rezeki, ya Allah. Engkau yang telah mencintai aku, Engkau yang telah di dalam doa Mafatih iftitah, kalau tidak salah tawaddadali, kalau tuwadibuli, kalau tidak salah, Engkau mencintai aku, fa'uwalli anta, tapi aku justru yang berpaling darimu, ya Allah. Engkau berikan rizki aku, tapi aku tidak pandai memanfaatkan rizkimu, ya Allah. Itulah doa yang diungkapkan oleh Imam Husain alaihi salatu wassalam di dalam doa Arafah. Kecintaan membuat orang memungkinkan untuk berkorban kepada Allah, mengorbankan dirinya demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip sebuah cerita tentang Nabiullah Syu'aib. Rasulullah mengatakan, baka Syu'aibun min hubbillahi azza wa jalla hatta amiya. Syu'aib menangis karena cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menangis sampai matanya buta. Menangis setiap saat dan setiap hari karena kecintaan dia kepada Allah sampai matanya buta. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya Syu'aib, in yakun hadha khawfan minan nar faqad ajartuka, wa in yakun syauqan ilal jannah faqad abahtuka. Wahai Syu'aib, siang dan malammu engkau menangis kepadaku hingga matamu buta. Kalau itu yang kau harapkan agar engkau terselamatkan dari api neraka, aku akan selamatkan engkau dari api neraka. Jika tangisanmu yang sedemikian dahsyat itu engkau mengharap agar engkau mendapatkan surga, laqad abahtuka, surga itu akan kuberikan kepadamu, wahai Syu'aib. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Syu'aib? Dan ini perlu kita catat. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Syu'aib? Nabiullah Syu'aib mengatakan, ilahi wa sayyidi, anta ta'lamu anni ma bakitu khawfan min narik wala syauqan ila jannatik, walakin abdu hubbika ala qalbi falastu asbir au arak. Dia bilang, ya Allah, Tuanku, Tuhanku, Kau tahu bahwa aku menangis bukan karena mengharap surgamu. Aku menangis bukan karena aku agar diselamatkan dari api neraka. Tidak, ya Allah, dan Kau tahu itu. Kata Nabiullah Syu'aib alaihi salatu wassalam. Tapi aku menangis, ya Allah, dikarenakan hatiku ini menjadi bermasalah. Akad, obdun nafas, artinya jiwanya yang orang kalau sudah rindu sesuatu itu kan ada perasaan sumpah, seperti nangis sendiri, apa ini harus ketemu apa dan lain sebagainya. Dia bilang, hatiku ini karena dalamnya cintaku kepadamu, ya Allah, aku tidak bersabar untuk bertemu denganmu. Oleh karena itu aku menangis kepadamu, bukan apa-apa. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa'auhallahu azza wa jalla jalaluh
Allah mengatakan amma idza kana hakadha famin ajli hadza sa'ahdumuka kalimi Musa. Saya bilang kalau memang seperti itu, Nabi Musa kali ini akan kujadikan sebagai orang yang bisa membantu. Ini Nabi Allah Syu'aib alaihissalam. Kerinduan dia kepada Allah, kecintaan beliau kepada Allah sedemikian rupa. Di dalam Sahifah Al-Idris itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam haditsul qudsi, tuba liqaumin abaduni hubban lattakhaduni ilahan wa rabba. Beruntunglah satu kaum yang menyembah kepadaku tapi karena kecintaannya, dan menjadikan aku sebagai Tuhan, ilah, sesembahan, dan sebagai Tuhannya. Wasahirul laila wadhabun nahar talaban tawajjuhi min ghairi rahbatin wa raghbah. Malamnya dia beribadah kepadaku, siangnya juga dia digunakan untukku, akan tetapi semata-mata dia mengharap agar aku mengharap ridhoku, mengharap tawajjuhi atau perhatianku kepadanya. Dia bilang tanpa dia rasa takut, tanpa ini dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya, orang yang semacam ini, beruntunglah orang itu yang semata-mata karena ingin mencapai pada kedekatan kepada aku. Dia bilang wal iradatus sharihah wal inqita'i 'anil qul ilayya. Dia ingin lepas dari segalanya dan mendekatkan diri kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau Ibu membaca doa Sya'baniyah munajat Imam Ali bin Abi Thalib, di akhir doa Sya'baniyah itu Imam Ali bin Abi Thalib berdoa begini, Allah marzuqni kamalal inqita'i ilaik. Ya Allah, anugerahilah aku kesempurnaan ketertautan kepadamu, hatta sehingga seluruh tabir-tabir tidak ada yang menutupinya, dan cahaya ini menembus sampai padamu ya Allah. Itu kalau tidak salah Anda bisa merujuk kepada munajat Sya'baniyah dari Imam Ali bin Abi Thalib. Itu doa yang sangat luar biasa, doa yang sangat luar biasa jika kita pelajari. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang yang mencintai Allah itu seakan-akan dia tenggelam dalam lautan keagungan dan kebesaran Allah. Oleh karena itu aneh kalau orang mengatakan sulit mencari Allah. Aneh orang mengatakan bahwa Allah itu sulit untuk dicari. Allah tidak pernah, sampai-sampai Allah dalam riwayat mengatakan, Rasulullah atau para imam al-ma'sumin mengatakan, sungguh aneh orang yang tidak melihatmu. Ainun amiyat ainun la taraka alaiha raqiba. Sungguh buta mata yang tidak melihat engkau sebagai pemantau. Allah selalu ada dan Allah selalu menampakkan dirinya kepada kita. Hanya saja kita, mata kita yang kemudian mencoba untuk berpura-pura tidak tahu. Wa hasila safhatu abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Sungguh orang merugi yang tidak menjadikan kecintaanmu sebagai bagian dari hidupnya ya Allah. Oleh karena itu mencari Allah, kita mencari sesuatu yang sangat jelas. Karena sangat jelasnya, maka kemudian kita kadang-kadang tidak melihat Allah ada di hadapan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dia ada dalam diri kita, bersama kita, tidakkah kalian melihatnya? Ikhwani rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita menengahkan tentang al-hub, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikarenakan iman itu sendiri adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman huwa hubbun wa bughdun. Cinta dan kebencian. Cinta apa yang dicintai Allah dan benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman. Kalau kita ingin melihat kadar iman kita, coba Anda lihat ketika Anda membenci seseorang itu, apakah kebencian yang kau lakukan kepada orang itu karena dorongan nafsumu, ataukah karena Allah membenci dia sehingga kita membenci?
Aku benci si fulan dikarenakan Allah membencinya. Aku benci Abdurrahman bin Muljam karena Allah mengutuknya. Dan setiap saat akan kita kutuk. Aku mencintai Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain karena Allah mencintainya. Maka kecintaanku kepada mereka adalah karena semata-mata untuk Allah. Itu yang dinamakan al-hubb wal bughdhu fillah. Cobalah kita lihat kecintaan kita kepada seseorang, kepada sesuatu, apakah di situ ada cinta Allah ataukah tidak? Atau jangan-jangan kita mencintai sesuatu yang Allah benci terhadap sesuatu tersebut. Terjadi sebuah perlawanan, terjadi sebuah gesekan antara keinginan kita dan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu apakah ini kajian menarik. Saya melihat kalian termenggeng, jangan-jangan karena tidak paham atau mungkin bosan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah doa Imam Ali Zainal Abidin, ini contoh orang yang merasakan nikmatnya cinta, itu Imam Ali Zainal Abidin. Kalau kita ini sekali lagi hanya sebuah menceritakan orang yang telah mencapai pada peringkatan orang itu. Kadang-kadang kita ini baru membaca buku Irfan, membaca buku apa itu, atau menceritakan orang-orang yang tinggi kedudukannya. Ibarat saya ini duduk di sebuah kursi, terus kursinya saya goyang, kemudian saya merasa saya sudah berterbang di langit. Padahal yang terbang bukan saya, kursi ini itu bergerak-gerak itu loh. Orang kadang tidak tahu ininya semacam itu. Padahal seperti Imam Ali Zainal Abidin, Anda lihat bagaimana Imam Ali mengatakan, Ilahi ma atyaba ta'na hubbik wa ma a'zaba syurbu qurbik. Indah bahasanya. Dia bilang, ya Allah, oh betapa nikmatnya rasa cinta kepadamu, dan betapa indahnya meregup air cinta kepadamu. Kalimat ini kalau keluar dari lisan kita sendiri mungkin, wah itu hebat ini, kau sudah bisa merasakan sesuatu. Tidak, saya cuma menceritakan orang. Saya bukan apa-apa. Bahkan ketika saya mengatakan ilahi ma atyaba ta'ma hubbik, itu saya sendiri belum pernah merasakan rasa cinta kepada Allah seperti apa. Saya pribadi belum pernah merasakan rasa cinta itu seperti apa, belum pernah. Kita cuma asyik mendengar cerita orang yang telah mencapai. Bahkan tak jarang kita tenggelam dalam bahasa ungkapan mereka, yang tiba-tiba kita sadar, loh, kita masih di bumi bukan di langit. Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, ilahi ma atyaba ta'ma hubbik wa ma a'zaba syurbi. Dalam sebuah doa itu disebutkan, katanya orang kalau sudah cinta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya itu dia untuk melakukan sebuah tindakan itu tidak pernah sempurna. Artinya bahwa sudah maksimal, tapi dia merasa tidak pernah sempurna. Saya ingin mencontohkan satu saja. Nabi Isa alaihissalatu wassalam ketika ditegur oleh Allah, ya Isa, tidakkah engkau bersyukur kepadaku? Isa mengatakan, ya Allah, bagaimana aku bersyukur kepadamu? Syukurku kepadamu itu juga perlu disyukuri. Kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur kepadanya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, ucapan Alhamdulillah itu sendiri kita perlu syukur lagi. Dan kesadaran untuk mengucapkan berterima kasih kepada Allah itu juga perlu disyukuri lagi. Sehingga kemudian orang mengatakan sungguh, dalam riwayat disebutkan sungguh orang yang mencapai untuk mensyukuri sepenuhnya maka tidak akan pernah sampai. Wa ajzuka syukri syukra. Kau ketidakmampuanmu mengungkapkan rasa terima kasihmu kepada Allah itu pun juga bentuk syukur tersendiri. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib dalam doa Imam Husain dalam doa Arafah,
Dia bilang, kalau aku kau perintahkan menghitung nikmat-nikmatmu ya Allah seperti dalam Al-Quran, maka aku tidak akan pernah mampu untuk mengungkap dan menghitungnya persis seperti yang kau ungkapkan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu. Itu ungkapan Imam Husain alaihissalam. Untuk berterima kasih pun tidak mampu. Orang yang sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah, seperti yang diungkapkan di dalam riwayat ini, dalam doa sahur, doa al-ashar, doa sahur itu kalau tidak salah doa Imam Ali Zainul Abidin. Kata Imam Ali Zainul Abidin dalam doa sahur, ma'rifati ya maulaya dalili alaik wa hubbi laka tu'inuni ilaik. Ya Allah, pengetahuanku tentangmu ini ya Allah, wahai Tuanku, adalah yang mengantarkan aku kepadamu. Dalil yang mengantarkan aku kepadamu. Dan kecintaanku kepadamu ya Allah, itu membantu aku untuk mendekatkan diri kepadamu. Wa ana wasiqun min dalili bidilalatik. Sementara aku percaya dengan dalilku, buktiku ini untuk menuju kepadamu. Ini ungkapan Imam Ali Zainul Abidin. Orang sudah mencapai pada tingkatan kecintaan kepada Allah, maka semua yang dia lakukan dianggap ini kurang, tidak sempurna, belum. Tapi kita berapa banyak kita merasa puas dengan tindakan kita. Alhamdulillah. Kita merasa puas. Alhamdulillah aku berzikir ya Allah bisa 1000 kali ya tawang malam ini deh. Atau saya Lailatul Qadar saya sudah bisa 100 rakaat deh. Wah hebat aku. Bersyukur ya Allah aku sudah bisa. Merasa sudah cukup banyak dan lain sebagainya. Ingat kita belum apa-apa. Ingat kita belum melangkah apapun. Kalaupun kita sudah merasa banyak, katakanlah bahwa itu adalah sesuatu yang sedikit, yang tidak ada artinya dibandingkan dengan limpahan rahmat, limpahan nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita, sama sekali tidak akan pernah sampai. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam doanya dia mengatakan, Ilahi amilni birahmatik wala tu'amilni bi'adlik. Ya Allah, perlakukanlah aku dengan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Jangan kau perlakukan aku dengan keadilanmu. Kenapa Imam Ali mengucapkan kalimat ini? Karena kalau sekiranya Allah memperlakukan kita dengan keadilannya, yang artinya semua yang diberikan dituntut balas sama, seimbang, maka kita tidak pernah mampu membalas apa yang Allah ingin, Allah berikan kepada kita. Kalau kemudian kita tidak mampu memberikan sepenuhnya seperti Allah berikan kepada kita, niscaya kita pasti akan dimasukkan nerakanya oleh Allah Ta'ala. Makanya Imam Ali mengatakan, amilni birahmatik wala tu'amilni bi'adlik. Ya Allah, perlakukan aku dengan penuh kasih rahmatmu, jangan perlakukan aku dengan keadilanmu. Lenyap sudah, kita tidak ada artinya. Karena kita berharap diperlakukan oleh Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, maka kemudian ada semangat untuk tetap hidup, ada semangat untuk optimisme terus menerus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, saya ingin mengakhiri ceramah saya ini biar tidak terlalu malam, nanti silakan ada pertanyaan. Di dalam sebuah doa Imam Ali Zainul Abidin alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, Ilahi inna dhunubi qad akhafatni wa mahabbati laka qad ajaratni. Ya Allah, sesungguhnya saya ini takut dengan dosa-dosaku. Saya takut kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku ini. Tapi karena aku ada rasa cinta kepadamu yang amat dalam ya Rabb, maka rasa cinta itulah yang menyelamatkan aku dari siksaan. Kalimat yang amat indah. Siapa yang tidak pernah berdosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Semuanya berdosa. Suatu hari sedang musim haji,
itu diceritakan bahwa beberapa orang sedang melakukan haji dan saat itu Makkatul Mukarramah sedang mengalami krisis air karena hujan tidak turun, hujan bertahun-tahun tidak turun. Maka orang-orang penduduk Makkatul Mukarramah berteriak kepada orang-orang itu, wahai orang-orang yang sedang haji, mohonlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Semua orang berdoa, fulan berdoa, semua dari berbagai negara untuk menuju ke Makkatul Mukarramah di dekat Ka'bah itu mereka mengadahkan tangan dan kemudian tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemuda dengan wajahnya yang cemerlang, bercahaya, berwibawa, kemudian datang ke Makkatul Mukarramah di depan Ka'bah itu bertanya, wahai saudara-saudara, apa yang kalian lakukan? Dia bilang, kami pemuda, kami adalah orang yang sedang dimintai tolong oleh penduduk Makkah. Ini mereka mengalami krisis hujan dan tidak air, bahkan untuk minum pun tidak ada air. Maka kami pun berusaha untuk berdoa. Lalu pemuda ini mengatakan, dan ini kalimat yang sangat menarik, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa kalau kalian adalah ada orang yang dicintai Allah, niscaya doa kalian dikabulkan oleh Allah dan Allah akan menurunkan bantuan itu untuk umat manusia. Semua berdoa dan tetap tidak ada air hujan sama sekali. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin berdoa. Pemuda ini berdoa, ya Allah, dengan kerasa cintaku ya Allah, dengan karena cintaku kepadamu, dan jika engkau mencintai aku sebenar-benar cinta kepadaku ya Allah, maka turunkanlah hujan demi rakyat Makkatul Mukarramah. Tak lama dia menadahkan tangannya, maka Allah pun menurunkan hujan untuk semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian orang yang sedang bergerombol tadi bertanya, wahai pemuda, siapakah engkau sebenarnya? Dia bilang, aku adalah Ali Zainal Abidin. Mereka tahu bahwa itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin, seorang manusia yang telah mencapai pada makom kecintaan yang sedemikian rupa. Juga masih menangis di Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Al-Imam Ali Zainal Abidin, Tawus diantaranya itu yang menyaksikan Imam Ali Zainal Abidin bergelantungan dengan kain Ka'bah. Sambil menangis, beristighfar kepada Allah, dia mengatakan, oh Tuhanku, malam ini gharatin nujum, bintang-bintang sedang bergemerlapan dan pintu-pintu para raja telah tertutup. Tidak ada yang tertidur kecuali pintumu yang terbuka, tidak ada yang masih terjaga kecuali engkau ya Allah. Kini pintumu terbuka dan aku mohon kepadamu. Sambil meneteskan air matanya dan lain sebagainya. Dia mengatakan, ya Allah, jika sekiranya kau siksa aku, maka akulah atas perbuatanku dan kesalahanku. Tawus mengatakan, ya benar Rasulullah, kenapa engkau menangis dan meneteskan air mata yang semacam ini? Tidakkah ayahmu adalah orang yang mulia, Ali bin Abi Thalib Al-Husain alaihi salatu wassalam, dan kakekmu adalah Ali bin Abi Thalib dan Muhammad Rasulullah? Nenekmu Fatimah Zahra dan dijamin oleh Allah Ta'ala masuk surga. Kenapa engkau menangis macam ini? Yang layak menangis adalah kami, kata si Tawus. Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? Ya Tawus, da'ni haditha abi wa jaddi. Biarkan, jangan engkau sebut-sebut nama ayahku, kakekku dan lain sebagainya. Inna allaha khalaqal jannata liman ata'a wa khalaqan nar liman asa. Ketahuilah wahai Tawus bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan surga bagi orang yang taat kepadanya dan menciptakan neraka bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Dan ingatlah wahai Tawus, tidakkah Allah mengatakan bahwa kelak di akhirat nanti orang tidak lagi bertanya tentang nasab dari mana keluarga itu, masing-masing bertanggung jawab. Itu ungkapan Imam Ali Zainal Abidin. Ia senantiasa meneteskan air mata. Bapak dan Ibu sekalian, kalimat ini kita bicara sesuatu yang sangat indah. Tapi cobalah lihat diri kita ini. Cobalah renungkan kita ini. Seberapa besarkah kecintaan kita kepada Allah? Seberapa besarkah kerinduan kita kepada Allah? Seberapa banyakkah dan kesungguhan kita ketika kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah?
Apakah ketika kita mengucapkan Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosaku, itu sebuah kalimat yang terlampias, yang keluar dari lisan tanpa kita sadari? Ataukah itu dari hati kita? Ya Allah, aku memang hamba-Mu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di dalam nisfu Sya'ban, Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian ia bersujud menghadap kiblat. Aisyah waktu itu melihat di kamar tidak ada Rasulullah. Aisyah pun mencari tahu dari kemanakah Rasulullah. Dia intip dari lubang pintu itu. Aisyah mengatakan, aku saksikan Rasulullah sedang bersujud di bawah, di atas tanah tanpa alas. Ia menangis dan menyebut nama Allah. Di antaranya, Ilahi, ya Allah, ini adalah hamba-Mu yang datang kepadamu. Maka ambillah hak-Mu, ampunilah segala kedosaku hingga semua menjadi bersih. Kemudian banyak kalimat yang diungkapkan oleh Rasulullah. Anda bisa merujuk dalam Mafatihul Jinan. Kemudian ketika Rasulullah pulang dan masuk kamar, Aisyah menceritakan Rasulullah nafasnya tersengal-sengal. Lalu Rasulullah bertanya, ya Aisyah, tahukah nafas apa ini? Rasulullah menjawabnya sendiri, sungguh nafas ini adalah nafas rinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, ibu-ibu sekalian, manfaatkan kita semua hidup ini. Kita tak lama pasti akan berjumpa dengan Allah. Kita tidak lama lagi kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan mati. Kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang. Tapi yang pasti bahwa kita pasti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mencintai Allah dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa alihi. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, apabila di hari-hari sebelumnya Engkau tidak ridho kepada kami ya Allah, karena perbuatan kami, maka malam ini ridhoilah kami ya Allah. Jika di hari-hari sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya Engkau belum mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, maka malam ini ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, jika ada dosa yang amat besar, yang layak, yang tidak layak Engkau ampuni ya Allah, namun kami berkeyakinan bahwa ampunan-Mu jauh lebih besar dan akan menghapuskan semua dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Ya Allah, berikanlah kami usia yang panjang dan untuk senantiasa taat kepada-Mu. Jangan Engkau matikan kami sebelum Engkau ridho kepada kami. Ya Allah, jika Engkau matikan kami, maka gabungkanlah kami dan matikan kami menjadi kematian yang husnul khatimah, dan Engkau gabungkan bersama Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila arwahi amradil hadirin nuhdihimul fatihah qabla as-salawat. Allahumma salli